sejahtera bagi kita sekalian. Jumpa lagi dalam renungan kitab suci bersama saya, Pastor Freddy Lana CMF. Selasa 18 Januari 2022, pekan kedua masa biasa, pembukaan pekan doa sedunia. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 23 sampai dengan 28. Pada suatu kali pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara terkasih, kisah tentang perjalanan Yesus bersama dengan para murid-muridnya di ladang gandum adalah sebuah perjalanan yang sangat menarik yang bisa menjadi bahan refleksi bagi kita sekalian. Di sana ada pertentangan hebat antara Yesus dengan orang-orang Farisi. Pertentangan itu dilatar belakangi oleh tindakan para murid yang mungkin pada saat itu mengalami kelaparan, dan mereka memetik bulir gandum serta memakannya. Tindakan itu yang membuat orang Farisi yang menyaksikan hal itu komplain terhadap Yesus. Orang-orang Farisi komplain terhadap Yesus karena para muridnya melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat, bukan tentang para murid-murid yang memetik gandum orang lain. Kita tahu bahwa para murid itu tidak memiliki ladang gandum pada saat itu. Tidak ada murid Yesus yang berladang. Artinya, mereka memetik bulir gandum milik orang lain. Dan jika kita melihat dengan kacamata hukum kita pada saat ini, itu berarti mereka telah melakukan tindakan pencurian. Pertanyaannya ialah, mengapa orang Farisi tidak berkata, mengapa murid-murid Yesus mencuri gandum orang lain? Tetapi sebaliknya mereka berkata, mengapa murid-muridmu membuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Pernyataan itu bukan tentang pelanggaran pencurian, tetapi pelanggaran atas hari Sabat. Setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata hukum Yahudi masih mengizinkan orang untuk memetik bulir gandum, terutama bagi mereka yang kelaparan pada saat itu, untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, tindakan para murid itu bukanlah sebuah tindakan pencurian karena dilegalkan oleh hukum Yahudi. Saudara-saudara terkasih, hal yang menjadi pokok dalam persoalan itu adalah berkaitan dengan pelanggaran pada hari Sabat. Para murid melakukan yang tidak sesuai dengan aturan pada hari Sabat dan disaksikan oleh orang-orang Farisi. Kembali pada latar belakang orang Farisi, mereka itu adalah kalangan terpelajar yang belajar tentang kitab suci, yang membuat aturan-aturan ketat untuk dijalankan oleh orang-orang Yahudi.
Banyak aturan yang seringkali dibicarakan dalam kitab suci yang menjadi topik pertentangan dengan Yesus. Misalnya, hal mencuci tangan, hal mencuci kendi, hal berpuasa, hal berdoa, membayar perpuluhan, bahkan sampai bahan dapur seperti jintan dan silasi, dan masih banyak lagi aturan ketat yang dijalankan oleh orang Farisi, termasuk persoalan memetik gandum oleh para murid yang dibicarakan dalam bacaan Injil pada hari ini. Atas persoalan ini, Yesus merujuk pada tindakan Daud bersama dengan para pengikutnya yang mengalami kekurangan dan kelaparan. Mereka masuk ke rumah Allah dan memakannya, sementara makanan itu harus dimakan oleh para imam saja. Dan lebih daripada itu, Yesus mengeluarkan jargon yang sangat luar biasa yang mematikan lawan bicaranya, yakni hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jawaban Yesus ini adalah jawaban yang cukup membuat orang Farisi tidak mampu menentanginya. Saudara-saudara terkasih, jika kita mengkaji lebih dalam, kita perlu tahu bahwa Yesus bukan orang yang frontal terhadap ajaran Yahudi. Namun Yesus mau memperbaharui dengan menitik beratkan kepada kemanusiaan manusia. Hukum harus mampu melayani manusia, bukan sebaliknya. Hukum itu mengunggung kehidupan manusia. Yesus adalah orang yang sangat taat kepada ajaran agamanya. Misalnya, dia selalu berdoa dan pergi beribadah di sinagoga dan juga berziarah tiap tahunnya ke Yerusalem. Selain itu juga, dia taat kepada pemerintah dengan membayar pajak. Saudara-saudaraku terkasih, tidak seorang pun hidup tanpa aturan. Ketika kita sendiri ada aturan yang harus kita jalani, apalagi kita berjumpa dengan orang lain. Banyak sekali aturan yang dibuat untuk dijalani, baik itu aturan atau hukum agama, aturan dari pemerintah, aturan dari adat, dan semuanya menuntut kita untuk dijalani. Kita yakin dan percaya bahwa aturan yang dibuat itu demi kebaikan kita bersama. Saudara-saudariku terkasih, memang seringkali kita menyaksikan adanya aturan-aturan yang menyimpang, yang tidak lagi membangun kehidupan manusia yang lebih baik, tetapi sebaliknya mengkerdilkan kehidupan manusia. Oleh karena itu, bersama dengan Yesus, kita perlu memberikan sumbangsi kita dengan mengkritisi setiap aturan yang tidak membangun, yang justru membelenggu kehidupan manusia itu. Mari kita berjuang merapatkan barisan bersama dengan Yesus demi keadilan, kebenaran, dan kehidupan kita yang lebih baik. Tuhan memberkati kita sekalian.